Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, jangan lupa ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan altcoin ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin masih cenderung di area 29.300-an, untuk Ethereum masih stabil di area 1,8 ribuan teman-teman ya. Dan untuk SRP di sini dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 0,87%, cuman dalam 1 jam terakhir yang mengalami penurunan 0,02% ya. Dan kalau kita pantau bersama mayoritas keadaan altcoin, alt token ya teman-teman, semua koin atau semua token kali ini cenderung 50 banding 50, 50% dalam kondisi prima, 50%-nya dalam kondisi loyo teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat juga market cap secara globalnya ada presentasi kenaikan teman-teman, dan di sini Bitcoin dominance juga ada presentasi kenaikan sebesar 0,1%. Untuk Fear and Greed Index-nya masih sama saja ya, belum ada perubahan teman-teman, masih di kepala 52 di area netralnya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit kabar gembira ya buat para komunitas SRP teman-teman. Ini perihal banding ya, banding yang akan dilakukan SEC. Nah, di sini ada kabar gembira nih ya. Jadi dengan rumor-rumor yang seperti ini ya kan, ini akan membawa dampak-dampak positif terhadap SRP ke depannya. Oke, kalau kita lihat presentasi harga SRP ini 24 jam terakhir ada kenaikan ya. Semoga saja pas masuk hari kerja bule-bule sana presentasi harga SRP ini kembali cenderung naik ya. Untuk volume di sini lumayan teman-teman, 52,8%. Untuk market cap di sini ada kenaikan sebesar 0,86%. Untuk presentasi harga tentunya dia koreksi dari harga tertinggi di kepala 9 ya dalam waktu beberapa hari terakhir. Jadi itu hal wajar. Oke, kita bahas informasinya. Nah, jadi dikutip dari YouTube Day teman-teman, di mana reaksi komunitas XRP saat ketua SEC menghindari membahas kasus Ripple. Nah, jadi apakah SEC ini nggak akan melakukan banding ya, atau SEC ini masih berpikir ya kalau kita ngelakuin banding, kalau kita menang ya kita bisa membuat citra nama baik kita agak naik sedikit. Tapi kalau kita kalah ya tidak menutup kemungkinan semua orang ini nggak akan percaya lagi nih kepada sekuritas gitu teman-teman, kepada SEC gitu ya kan. Nah, ini yang menjadi mungkin bahan pertimbangan dari ketua SEC. Nah, jadi di sini kalau kita garap lebih dalam lagi teman-teman, ini sebenarnya kabar bagus, angin segar lah ya buat para komunitas SRP, yang dimana ketua SEC Gary Gensler menghindari pembahasan spesifik kasus Ripple dalam wawancara Bloomberg. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, seorang pelari intelijen Bloomberg menarik perhatian pada fakta yang tampak bahwa ketua SEC Gary Gensler ya menghindari pembahasan spesifikasi kasus Ripple dalam wawancara Bloomberg baru-baru ini. Nah, jadi di sini ya kalau kita perdalam lagi teman-teman, di mana sebenarnya ya Bloomberg ini teman-teman, Bloomberg TV baru saja mewawancarai Gensler selama 10 menit. Jelas kripto adalah sebuah topik. Nah, tetapi Gensler tidak benar-benar memberikan banyak wawasan yang bermakna atau baru. Dia kebanyakan menolak untuk membahas secara spesifikasi kasus RIA atau untuk Bitcoin pengajuan ETF-nya. Nah, jadi putusan Ripple baru-baru ini diangkat dalam wawancara TV Bloomberg, yang dimana moderatori ya oleh reporter Bloomberg Kylie Lance. Gensler ditanya tentang pendapat tentang putusan Ripple serta apakah agensi tersebut berencana untuk mengajukan banding. Intinya ditanya nih ya oleh Bloomberg ya, dimana apakah Anda ya SEC ya ketua Gary Gensler ini akan melakukan banding atas keputusan sidang SEC melawan Ripple kemarin gitu ya kan. Nah, jadi di sini diskusi yang diangkat oleh reporter Bloomberg Kelly Lynch adalah sebagai berikut. Keputusan yang dibuat dalam kasus Ripple bahwa SRP hanyalah sekuritas ketika dijual kepada investor institusi ya, tapi tidak demikian halnya ketika
jika dengan investor retail atau aset-aset yang dijual di exchange itu bukan termasuk sekuritas, tapi yang dianggap sekuritas itu adalah aset-aset yang dijual kepada institusi. Nah, seperti itu ya. Dan di sini SEC juga mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk meminta peninjauan lebih lanjut. Apakah itu berarti Anda akan mengajukan banding? Nah, pertanyaan dari reporter tersebut. Bisakah Anda menguraikan pemikiran Anda seputar keputusan itu? Oke, jadi dipepet nih ya. Dari Gensrud ini dikorek-korek nih ya, biar dia mengaku nih akankah dia melakukan banding atau enggak gitu. Nah, sebagai tanggapan Ketua SEC mengelak. Oke, Ketua SEC ini Gary Gensrud ini ya mengelak, memilih untuk tidak mengungkapkan langkah agensi selanjutnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, menurut Gensler, dia adalah salah satu dari 5 komisaris. Oke ya, 1 dari 5 komisaris. Akibatnya dia tidak memiliki suara apakah SEC akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Nah, dia juga menyatakan bahwa SEC akan membahas rekomendasi staf. Oke, SEC akan membahas rekomendasi staf yang dimana di sini ini kata-kata Gary Gensrud teman-teman. Saya salah satu dari 5 komisaris. Oke, belum bertindak. Kalau staf membuat rekomendasi, kami akan diskusikan dan kami akan bawa ke sana. Ya, saya tidak punya apa-apa lagi tentang itu, kata Gary Gensrud. Nah, menanggapi statement Gary Gensrud yang seperti ini, muncullah suara-suara yang kayaknya komunitas SRP ini seneng gitu ya, yang dimana mereka menaruh kepercayaan besar bahwasanya SEC ini nggak mungkin akan melakukan banding. Mereka ngasih presentasi 100% SEC nggak akan melakukan banding. Ini menurut para komunitas SRP dengan statement yang dikeluarkan oleh Gary Gensrud ini. Tapi kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan wah nggak akan ngelakuin banding nih ya, tapi kita cukup pantau dan kita cukup antisipasi aja gitu ya. Jadi di sini anggota komunitas vokal SRP yang menggunakan nama Mr. Haber ya di Twitter bereaksi dengan mengatakan kemungkinan banding mungkin tidak 100%. Ya, jadi ada potensi SEC ini banding. Nah, menurut Mr. Hamber ini, tapi tidak 100% mereka akan melakukan. Presentasinya berapa? Entah 10% ya, mereka akan melakukan banding, 90% mereka nggak akan ngelakuin banding. Kurang lebih simpelnya seperti itu. Nah, mengingat komentar terbaru Ketua SEC, menurut si Mr. Hamber ini. Terus di sini juga muncul ya, jika saya mendengar pernyataan Gary baru-baru ini, saya pikir tidak 100% yakin mereka akan mengajukan banding atas keputusan seperti seruan Maxi. Sejauh ini tidak, tweetnya. Mengingat masa lalu hakim dalam kasus Ripple menetapkan pada 13 Juli bahwa penjualan SRP ke investor retail ini tidak termasuk sekuritas ya, meskipun penjualan ke investor institusi memenuhi syarat yang dianggap sekuritas. SEC mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Ripple. Nah, jadi menurut anggota komunitas SRP yang sangat-sangat vokal, ini kemungkinan kecil banget SRP bisa melakukan banding. Ya karena mereka juga berpikir juga gitu ya. Dari ketua hakim sendiri sudah mengatakan SRP yang dijual ke investor retail ya, ini bukan golongan sekuritas, tapi yang dijual kepada institusi ini yang memenuhi syarat masuk dalam golongan sekuritas. Nah, jadi kebanyakan di sini teman-teman ya tidak menutup kemungkinan kalau SEC mau banding, yang mereka hanya bisa mengatakan mungkin yang akan terkena imbasnya adalah SRP yang dijual ke institusional. Ya, tapi yang dijual di exchange, yang dijual di bursa-bursa ini bukan sekuritas. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan kalau SEC banding ya sama saja hasilnya, ya kan, sama saja akan tetap seperti ini gitu ya. Jadi daripada kita banding dengan keadaan yang kurang baik buat SEC, lebih baik ya udahlah gitu mungkin loh ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.